Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epping. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau misalnya kita belum berkenalan, nama saya Pastor Kian Holik dan saya pastor di gereja di Epic di sini. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Sungguh bersyukur sekali kepada Tuhan kita bisa berkenalan. Dan tentunya kalau misalnya belum ada tempat ibadah yang tetap, silakan datang lagi minggu depan untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Dan selama beberapa minggu ini, saudara-saudara, dari mulai minggu pertama bulan Desember ini hingga minggu ketiga nanti sebelum hari Natal, kita akan bersama-sama merayakan Advent di gereja kita. Oleh karena itu lilin yang pertama dinyalakan dan nanti minggu kedua dan ketiga, lilin kedua dan ketiga sampai nanti pada tanggal 25, saudara-saudara. Oleh karena itu saya terus mengundang pada saudara-saudara untuk bisa terus hadir di dalam ibadah kita. Dan juga welcome kepada para guest, tentunya ada beberapa guest yang bersama-sama dengan kita, beberapa sahabat yang sudah kita kenal sudah cukup lama. Silakan selamat datang kembali di dalam ibadah ini. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan sebelum saya menjelaskan dari Lukas pasal yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan, buat waktu di mana kami boleh datang bersama-sama, dan kami boleh diingatkan Tuhan, bukan hanya dengan pohon Natal, bukan hanya dengan suasana Natal yang ada di mall, ataupun juga yang ada di tempat-tempat lain, tetapi terutama dari firman Tuhan, bagaimana Engkau telah menjadi manusia ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kalau misalnya pada pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami, bahwa betapa besar kasih-Mu bagi manusia, sehingga Engkau boleh mengaruniakan anak-Mu yang tunggal satu-satunya, untuk diberikan kepada kami, dan untuk menyelamatkan kami. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menyambut berita sukacita, kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia kami, ya Bapa yang berdosa, dengan sukacita ya Tuhan, dengan bersyukur kepadamu. Dan Tuhan tolong, biarlah kiranya waktu ini boleh menjadi waktu yang spesial, di mana kami boleh berjumpa dengan-Mu ya Bapa melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema pada bulan Desember ini ialah Rejoice. Rejoice because Christ is born. Bersukacitalah karena Kristus telah lahir, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya sering travel ke Indonesia. Kalau misalnya setiap kali saya travel ke Indonesia, saya selalu exciting sekali kalau misalnya saya pergi ke Indomaret, saudara-saudara. Saudara tahu Indomaret ya? Dan saya setiap kali pergi ke Indonesia, saya selalu tanya, saudara-saudara, ke petugas di Indomaret, shampoo apa yang terbaru? Begitu. Saya selalu tanya shampoo apa yang terbaru. Dan saudara-saudara, ternyata shampoo yang paling terkenal menurut petugas Indomaret yang saya pergi kemarin itu adalah shampoo yang namanya Rejoice. Pak, kalau misalnya Rejoice ini bukan promosi ya, sekali lagi ya. Ini kalau Rejoice ini Pak, semua orang cari Rejoice katanya. Karena apa? Karena ternyata saudara-saudara, katanya rambut lembut sampai lusa. Begitu loh, Rejoice. Kalau misalnya pakai Rejoice ya. Ataupun juga harum tahan lama, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu adalah shampoo Rejoice. Tetapi pada akhirnya, tetap yang namanya tahan lama, nggak mungkin lebih lama dari seminggu, betul nggak? Ya, pas seminggu pasti harus cuci rambut lagi. Dan harus cuci rambut lagi, dan demikian juga saudara-saudara dengan shampoo-shampoo yang lain. Tetapi apa yang dimaksud dengan Rejoice di dalam Alkitab? Ketika berita Natal itu datang kepada kita diajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kita rejoice. Tetapi sulit sekali, seringkali kalau misalnya kita rejoice di dalam keadaan yang memang tidak menguntungkan buat kita. Kalau kita rejoice, saudara-saudara, di akhir tahun ini, mungkin karena kita baru dapat bonus di tempat kerja kita, saudara-saudara,
Mudah nggak untuk rejoice? Mudah. Mungkin kalau misalnya kita dapat nilai yang bagus, di sini yang di uni udah keluar belum nilainya? Hampir ya? Atau sudah? Sudah keluar? Ya. Kalau misalnya nilainya bagus, mudah nggak untuk kita rejoice? Mudah, saudara-saudara. Mudah. Ataukah mungkin kalau misalnya kita memiliki nilai hasil kerja yang bagus di tempat kerja kita, saudara-saudara, sesuai dengan ekspektasi atau keuntungan sesuai dengan ekspektasi, mudah nggak untuk kita rejoice? Mudah, saudara-saudara. Atau buat yang mau liburan tentunya, sudah nggak tahan mau keluar dari Sydney, apalagi kalau misalnya udaranya seperti kemarin itu, saudara-saudara, rejoice nggak? Pasti rejoice, saudara-saudara. Tetapi kita harus coba pikirkan bagaimana berita sukacita itu, rejoice itu, saudara-saudara, bisa datang kepada orang-orang yang contohnya tinggal di typo apartemen yang ada di Hong Kong. Yang minggu lalu, saudara-saudara, baru terbakar. Terbakarnya tidak kira-kira, bukan hanya 1 tower, tetapi 3 tower, 4 tower, saudara-saudara. Tragis. Ratusan orang mati, termasuk juga banyak buruh migran Indonesia yang kerja di apartemen itu juga mati, saudara-saudara. Saudara bersyukur kejadiannya itu siang hari, ketika orang-orang sedang kerja. Betul nggak? Kalau kejadiannya itu malam hari atau pagi hari, berapa banyak saudara-saudara orang yang mati di kompleks tersebut, saudara-saudara. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di Sumatera Utara, yang baru saja kena banjir dan longsor, seperti tsunami katanya, saudara-saudara, tapi datangnya dari gunung. Kalau misalnya dulu tsunami datangnya dari laut, begitu. Orang-orang di Aceh, di Sumatera Utara melihat bagaimana tsunami ini datang dari gunung, saudara-saudara. Dan sekarang yang meninggal sudah lebih dari 800-900 orang. Ngeri sekali, saudara-saudara. Bagaimana kita mengajak mereka untuk rejoice? Bagaimana kita mengajak orang-orang yang mengungsi contohnya dari perang di Ukraine, saudara-saudara, untuk rejoice, untuk bersukacita? Sulit sekali, saya yakin, bagi mereka untuk membayangkan sebuah kata sukacita atau rejoice tersebut. Tetapi puji Tuhan, pesan Natal itu nggak berubah. Betul nggak? Pesan Natal itu nggak berubah. Kita nggak bisa rubah Alkitab dan bilang bahwa, oh saya tidak mau rejoice hari ini. Betul nggak? Karena apa? Karena Alkitab katakan apa? Bersukacitalah. Bersukacitalah. Lalu bagaimana caranya kita bersukacita di dalam keadaan yang sulit, saudara-saudara? Saudara-saudara, kurang lebih sekitar tahun 1870, ada seorang yang bernama Horatius Spafford, saudara-saudara. Horatius Spafford, dia memiliki 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Dan pada tahun 1870, Horatius Spafford kehilangan anak laki-lakinya karena penyakit demam berdarah. Terus kemudian 1 tahun kemudian, ada sebuah kebakaran yang sangat besar sekali, yang terjadi di tempat di mana dia tinggal, di Chicago, di Amerika, yang membakar semua asetnya, saudara-saudara. Seluruh asetnya dan propertinya, saudara-saudara. Dan kemudian Spafford dan keluarganya merencanakan perjalanan ke Eropa bersama dengan istrinya dan ke-4 putrinya. Namun Spafford harus ada urusan bisnis dan dia tinggal di Chicago sementara istri dengan anak-anaknya berlayar pada waktu itu ke Inggris. Dan kapal mereka karam, saudara-saudara, di tengah jalan. 4 anaknya meninggal seketika, saudara-saudara. Dan di dalam perjalanan kembali pada waktu itu, Horatius Spafford sempat tinggal atau sempat berkunjung ke tempat di mana kecelakaan itu terjadi ketika kapal itu tenggelam, dan ada sebuah pesan dari istrinya yang selamat mengatakan bahwa ke-4 anak perempuan mereka itu tidak selamat. Dan ketika pada waktu itu dia berkunjung di tempat tersebut, saudara-saudara, ketika dia mencoba untuk merenungkan apa yang terjadi di tempat tersebut, dia menuliskan sebuah lagu, saudara-saudara, lagu yang sampai sekarang kita nyanyikan. It is well with my soul. Tenanglah jiwaku. Coba saya tes. KPPK nomor berapa, saudara-saudara? 328. NKI nomor 85. Sorry, saya udah Google dulu, saudara-saudara, soalnya. Oke? Kenapa bisa begitu? Pertanyaannya. Kenapa bisa begitu? Ini bukan keadaan yang mudah, saudara-saudara, buat Horatius Spafford. Dan ini bukan keadaan yang mudah sekali lagi buat orang-orang yang ada di Taipo Apartment ataupun yang ada di Sumatera Utara. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus lahir, itu juga bukan keadaan yang mudah bagi orang Israel pada zaman tersebut. Tetapi kebenaran Allah pada waktu itu datang kepada mereka. Dan disinilah
Lukas pada waktu itu menuliskan sebuah awal cerita. Dan dia tuliskan ini, saudara-saudara, pertama-tama saya ingin saudara buka Alkitab saudara dari Lukas pasal 1 yang tadi kita baca. Dia katakan pada waktu itu, dia tuliskan kepada Theophilus mengenai catatan Yesus Kristus yang lahir hingga mati dan bangkit. Saya bacakan dari ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula. Yang dari semula adalah saksi mata, pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu ini sungguh benar. Siapa Theophilus ini, saudara-saudara? Kemungkinan besar dia adalah seorang Romawi, petinggi Romawi. Dia punya jabatan yang cukup tinggi, seorang terpelajar, seorang saintis, saudara-saudara. Karena dia suka segala sesuatu itu dengan teratur. Siapa di sini yang kalau misalnya taruh baju di lemarinya itu teratur, saudara-saudara? Itu mungkin cocok dengan Theophilus di sini. Oke? Dan Lukas pada waktu itu adalah seorang dokter yang menuliskan biografi mengenai Yesus Kristus. Tetapi tujuannya hanya satu ketika dia menuliskan itu, saudara-saudara. Perhatikan ayatnya yang keempat. Segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh apa? Benar. Betul nggak? Sungguh benar. Termasuk kelahiran Yesus Kristus tidak terkecuali. Jadi, kita akan belajar pada hari ini sebuah berita sukacita yang datang di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan belajar satu hal pada hari ini, bagaimana saudara-saudara satu pasang manusia, suami istri, yang setia, yang takut, dan mereka dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa untuk mempersiapkan kelahiran dari Yesus Kristus. Dan pasangan itu namanya siapa? Zakaria dan Elizabeth. Siapa pasangan ini? Perhatikan ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Jadi siapa Zakaria itu? Zakaria itu adalah seorang imam, saudara-saudara. Jadi dia adalah bagian daripada orang-orang Lewi yang bertugas di bait Allah. Dan dikatakan dia berasal dari rombongan Abia. Jadi kelihatannya, saudara-saudara, ada pembagian di sini daripada tugas para imam, dan istrinya dikatakan di sini bernama Elizabeth. Mereka berdua adalah keturunan Harun yang memiliki tugas sebagai imam di dalam kehidupan agama bangsa Israel. Dan mereka hidup pada waktu itu pada zaman Raja Herodes di Yudea. Dan Herodes yang agung lebih tepatnya, jadi ada beberapa banyak Herodes pada zaman tersebut, dan ini adalah Herodes yang agung, the Great Herod, saudara-saudara. Dan dia pada waktu itu memerintah di bawah kekuasaan Romawi. Dari tahun kurang lebih 37 sebelum Masehi hingga tahun 4 Masehi. Dan walaupun dia agung, Herodes agung, saudara-saudara, dia hanya ditulis di dalam satu ayat di sini oleh Lukas. Karena apa? Karena menurut Lukas, ada satu raja atau penguasa yang lebih agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah yang ditulis oleh Lukas yang terpenting dituliskan buat Theophilus. Dan yang menariknya di sini, bahwa Lukas tidak memulai biografi mengenai Yesus Kristus itu dengan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi justru dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, anak daripada Imam Zakaria ini. Dan luar biasa, saudara-saudara, berita dari pasangan yang takut akan Allah ini. Perhatikan ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi luar biasa ya, saudara-saudara ya. Bahwa di tengah-tengah keterpurukan bangsa Israel, umat Allah pada waktu itu dikuasai oleh bangsa asing, bangsa Romawi, bangsa yang anti Tuhan, Allah Israel, ada orang-orang yang tetap taat kepada Allah. Orang-orang yang takut akan Allah, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita sering sekali
Kita hidup di dalam society, di Australia ini, society yang anti kekristenan, saudara-saudara. Dan seringkali kita berpikir bahwa buat apalah kalau begitu. Semua orang juga nggak taat kepada Tuhan Yesus. Semua orang juga cursing Tuhan Yesus. Semua orang juga melakukan hal yang dihalalkan, boleh dikatakan. Kenapa saya harus tetap benar di hadapan Allah? Tetapi pasangan ini adalah pasangan yang takut akan Allah dan yang setia. Di tengah-tengah pemerintah, di tengah-tengah penguasa, di tengah-tengah society yang tidak setia. Dan di tengah-tengah ketaatan daripada pasangan ini ada aib, saudara-saudara, atau kemaluan dari pasangan ini. Yaitu apa di ayatnya yang ke-7. Tetapi mereka tidak punya anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi, nggak punya anak, saudara-saudara. Mandul, infertile, dan lanjut umur. Lengkap, saudara-saudara. Nggak mungkin mereka punya anak. Bagaimana mereka punya anak? Sangat tidak mungkin. Tetapi mereka orang yang taat. Dan mereka adalah orang yang ingat. Di dalam Alkitab, kalau misalnya Allah adalah Allah yang bekerja di dalam kehidupan manusia yang biasa, untuk melahirkan dan untuk membawa sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Mereka ingat apa yang terjadi kepada Abraham dan Sarai. Yang tua juga, yang mandul juga. Tetapi Allah adalah Allah yang setia bertindak dan berkarya. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan dari Zakaria dan Elisabet. Mereka tetap taat kepada Tuhan dan mereka mendambakan tentunya kehadiran seorang anak. Tetapi jawabannya apa? Belum. Sabar. Ayat 8, pada suatu kali tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Zakaria waktu itu berdiri di bait suci, ketika semua keluar, tidak ada orang lagi, dan tiba-tiba, saudara, di tengah-tengah keheningan dan kegelapan, tiba-tiba ada malaikat Tuhan di mezbah. Ini seperti kalau misalnya saudara tahu nggak, kalau misalnya gedung utama kita di Epping itu hari Selasa hingga hari Jumat itu terbuka untuk siapapun datang dan berdoa. Saya pernah pergi ke sana, saudara-saudara, dan saya pernah lihat ada orang-orang yang berdoa, tetapi paling juga dari gedung yang besar itu yang berdoa hanya 1 ataupun 2. Saudara bayangkan coba kalau misal saudara berdoa di sana, masuk antara kurang lebih jam 9 hingga jam 3 sore, itu waktu bukanya, saudara masuk ke sana dan saudara berdoa, kemudian saudara pejamkan mata, dan tiba-tiba ketika melek mata, saudara-saudara, ada yang putih di sebelah saudara. Begitu ya. Mungkin ini bayangan yang terjadi, saudara-saudara, kepada Zakaria. Dan ia terkejut, dikatakan di ayat yang ke-12, dan menjadi takut. Siapa yang gak takut ya, saudara-saudara? Di tengah-tengah kekagetan itu ada jawaban doa. Perhatikan ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Terjadi jawaban doa, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak mungkin di hadapan manusia, pada akhirnya dimungkinkan oleh Allah. Dan Zakaria pada waktu itu pun juga saudara-saudara belum tahu apa yang akan terjadi. Hanya mendengar sebuah janji. Dan janji akan kelahiran Yohanes Pembaptis, anaknya Yohanes ini, yang akan mempersiapkan jalan bagi Yesus Sang Mesias. Dan anak ini Yohanes Pembaptis, dibaptiskan, dipersiapkan oleh Allah untuk membuka jalan pada waktu itu bagi Yesus. Dia dikuduskan, dia tidak minum anggur, dikatakan di sini, tidak minum minuman keras, dia dipenuhi oleh Roh Allah di ayatnya yang ke-15, dan yang luar biasa, saudara-saudara, melalui Yohanes Sang Pembuka Jalan, ada banyak orang yang datang kembali kepada Allah. Perhatikan ayat 16 dan 17. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia
untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saya yakin saudara-saudara, sebagai pasangan yang taat ini, mereka tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan tentunya, Elisabeth dan Zakaria. Mereka tahu bahwa semuanya ini adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Dan mereka tahu bahwa anak ini adalah anak anugerah Allah. Dan kita tahu bagaimana Yohanes Pembaptis dipakai oleh Allah secara luar biasa untuk sebuah kesukaan yang bukan hanya bagi orang Israel, karena dia mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus yang menyelamatkan seluruh isi dunia, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 14 yang menjadi ayat nats kita, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran tersebut. Sebuah sukacita, saudara-saudara, yang datang bukan hanya kepada Yohanes dan kepada Zakaria dan Elisabeth, tetapi sukacita yang datang juga kepada orang Israel. Dan bukan hanya orang Israel, tetapi sukacita yang datang kepada semua manusia, saudara-saudara. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Semua orang boleh datang kepada Dia. Dan semua orang boleh datang dan bertobat, saudara-saudara, dan memperoleh sukacita tersebut. Sukacita ini adalah sukacita yang tidak selalu diekspresikan di dalam kelimpahan, di dalam nyanyian, di dalam makanan mungkin yang berlimpah, barang-barang yang berlimpah. Tidak. Tetapi sukacita ini adalah sukacita yang diekspresikan di dalam keheningan, di dalam ketenangan, di dalam malam kelahiran Yesus Kristus yang sunyi senyap, di dalam kebisuan Zakaria. Saudara-saudara lihat gak ceritanya kalau misalnya Zakaria pada akhirnya dibuat menjadi bisu? Saya yakin ketika dia bisu, dia gak bisa bersukacita. Bagaimana dia bersukacita? Bagaimana dia bisa bernyanyi? Tetapi hati daripada Zakaria pada waktu itu bersukacita dengan meluap. Karena dia tahu, dan orang-orang lain pun juga tahu, saudara-saudara, bahwa Allah sedang berkarya di dalam kehidupannya. Sukacita itu adalah sukacita yang tidak diukur dengan kondisi, tetapi dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melakukan dua refleksi pada pagi hari ini dari cerita tersebut, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa sukacita sejati itu tidak diukur dengan kondisi. Tidak diukur dengan kondisi. Jadi, apapun keadaan kita pada saat ini, apakah kita mungkin salah satu dari korban, saudara-saudara, yang ada di Taipo, Hong Kong, di apartemen tersebut, ataupun kita juga korban, mungkin, dari banjir yang ada di Sumatera Utara, saudara-saudara. Ataupun kita tidak ada di dalam kondisi yang memungkinkan untuk kita bisa bersuka cita. Tetapi panggilan daripada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, di dalam kelahirannya, ialah untuk kita bersuka cita. Dan sukacita ini adalah sukacita yang tidak diukur dengan kondisi kita. Dan luar biasa, sukacita ini tidak perlu diukur juga di dalam kelimpahan kita. Tetapi justru ketika kita di dalam kekurangan, kita bisa bersuka cita, saudara-saudara, itu adalah sukacita yang sejati. Di dalam perkabungan, kita bisa nggak bersuka cita? Kita bisa bersuka cita, karena kita tahu, di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi, bahwa kita bisa, saudara-saudara, menghadapi keadaan tersebut dengan tenang, karena apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, sukacita ini adalah sukacita yang berlaku kepada setiap kita. Saya nggak tahu ya, keadaan daripada saudara-saudara seperti apa ketika kita masuk ke dalam bulan Desember ini, saudara-saudara. Apakah saudara anxious? Apakah saudara khawatir? Apakah saudara tahu masa depan dari kerjaan saudara tahun depan seperti apa? Nggak ada yang tahu. Dan mungkin kita anxious menghadapi masa Natal ini, saudara, akhir tahun ini. Tetapi sukacita itu telah datang kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan undangan untuk kita bersuka cita, itu berlaku bukan hanya buat saudara, tetapi buat setiap kita, saudara-saudara, karena di tengah-tengah zaman tersulit sekalipun pada waktu itu, Kristus telah datang dan telah lahir bagi dunia, saudara-saudara. Bahwa dia sang juru selamat, telah lahir bagi dunia, pemberi harapan bagi manusia,
dan dunia yang berdosa, saudara-saudara. Oleh karena itu sekali lagi, sukacita itu tidak diukur dengan kondisi. Yang kedua, refleksi saya, saudara-saudara dari cerita ini. Bahwa sukacita sejati itu adalah milik Allah. Milik Allah. Kalau misalnya saudara bisa bersukacita, terutama di dalam keadaan yang sulit, itu bukan dari kita, saudara-saudara. Saya kasih tahu. Itu adalah dari Allah. Dari Allah. Allah bekerja di dalam kehidupan saudara, dan Allah lah yang membuat kita untuk bisa bersukacita di dalam kekurangan kita, saudara-saudara. Ketika kita dapat bersukacita, itu adalah sukacita yang sejati di dalam kondisi kekurangan, di dalam kondisi keterbatasan. Karena itu adalah semua karya Allah di dalam kehidupan kita. Saudara tahu bagaimana apa yang terjadi kepada Sakaria? Kelihatannya dia pada waktu itu, ketika malaikat datang, dia belum tahu, saudara-saudara, apa yang akan terjadi. Betul nggak? Tetapi dia tahu satu hal, kalau misalnya sukacita itu adalah berasal dari Allah. Dan sukacita itu adalah dilakukan oleh Allah di dalam dia. Dan sukacita itu juga adalah sukacita untuk Allah. Jadi bukan hanya sekedar sukacita dikala kekurangan atau mengalami sebuah kekurangan sosial, misalnya tidak punya anak, saudara-saudara. Tetapi ketika bahkan dia punya anak sekalipun, dia tahu itu semuanya adalah berasal dari Allah, dia kembalikan untuk Allah, dan dia gunakan untuk kemuliaan Allah. Sakaria pada waktu itu berikan Yohanes, anaknya satu-satunya, saudara-saudara, untuk pekerjaan Allah. Yang terbaik, yang dia sayang, dia berikan untuk pekerjaan Allah. Dan ini, saudara-saudara, tidak lain memberikan kepada kita cerminan atas apa yang akan terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang Allah lakukan kepada dunia. Ketika Allah dikatakan, tadi kita membaca dari Yohanes 3 ayat 16, ketika Allah begitu mengasihi dunia dan seluruh isinya, dan dia mengaruniakan kepada manusia dunia yang berdosa, anaknya satu-satunya untuk menyelamatkan kita, saudara-saudara, itu adalah sebuah sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu saya kepingin setiap kita, apapun keadaan kita, kondisi kita ketika kita menyambut Natal ini, untuk kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan sukacita yang sejati kepadaku, supaya aku bisa bersukacita di waktu Natal ini, karena apa yang Engkau sudah lakukan di dalam kehidupanku. Dan biarlah kiranya sukacita kita juga meluap, melimpah, dan kita kembalikan lagi itu semuanya kepada si pemberi sukacita tersebut, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah kiranya Engkau boleh terus bekerja ya Bapa di dalam kami, berbicara kepada kami di dalam kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah kiranya Engkau yang boleh dimuliakan ya Bapa dari perenungan ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan terus melanjutkan ibadah ini. Biarlah kiranya Yesus Kristus, kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitan dari kematian, dan bagaimana dia adalah raja di antara segala raja, boleh kami terus muliakan ya Bapa di dalam hidup kami. Bukan hanya ketika kami beribadah kepada Tuhan, tetapi juga ketika kami hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan nama-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin.